Halo Serkomal dan teman-teman dan penonton, aku Gabriel sama Moderation Online. Hari ini akan storytelling tentang mata panah. Mata panah yang biasanya terbuat dari batu dipakai untuk berburu dan menangkap ikan. Bentuknya bergerigi dan ditemukan di beberapa gua daerah Jawa Timur serta Sulawesi Selatan. Mata panah adalah sebuah barang legendaris yang memiliki cerita di balik keberadaannya yang sangat menarik. Cerita di balik mata panah bermula dari zaman kuno ketika dewa-dewa dan makhluk mitos masih sering turun ke bumi berinteraksi dengan manusia. Mata panah dipercaya sebagai senjata yang memiliki kekuatan magis dan dapat mengubah nasib seseorang. Menurut legenda, mata panah pertama kali diciptakan oleh seseorang tukang panah dari suku prajurit dan tinggal di penggunaan yang jauh. Tukang panah tersebut diperbakahi oleh dewa pemanah dengan keahlian yang luar biasa dalam membuat panah dan busur. Suatu hari ketika sedang mencari bahan-bahan untuk membuat panah, tukang panah tersebut menemukan sebatang pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal dewa pemanah. Di dekat pohon tersebut, tukang panah menemukan sebatang panah yang berkilauan indah dan dipercaya memiliki kekuatan magis. Panah tersebut dikenal sebagai mata panah karena ujungnya berbentuk mata yang bersinar terang. Dikatakan bahwa siapapun yang terkena panah akan mengalami perubahan besar dan dalam hidupnya, baik itu keberuntungan atau malapetaka. Setelah menemukan mata panah, tukang panah tersebut mulai menggunakan panah tersebut dalam peperangan dan perlombaan memanah. Keberhasilannya dalam setiap pertempuran membuatnya dihormati oleh suku prajuritnya dan dianggap sebagai pahlawan. Namun, keberadaan mata panah juga menarik perhatian musuh-musuh suku prajurit tersebut yang ingin merebut atau kekuatan magis panah tersebut. Konflik pun terjadi antara suku prajurit yang melindung mata panah dan musuh-musuh yang lain. Merebutnya pertempuran sengit terjadi demi merebutkan kekuatan magis panah tersebut hingga suatu hari tukang panah tersebut memutuskan untuk menyembunyikan mata panah di tempat yang hanya ia sendiri yang tahu, agar kekuatan magisnya tidak jauh ke tangan yang salah. Hingga saat ini, mata panah masih menjadi barang-barang legendaris yang penuh misteri dan kekuatan magis. Keberadaannya yang masih menjadi teka-teki banyak orang yang tertarik dengan cerita mitos dan keajaiban legenda tentang panah terus hidup dan menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang tentang kekuatan magis dan nasib yang dapat berubah dalam sekejap lapan. Segitu aja, bye. Kita lanjut ke Ines yuk. Sumatralit atau kapak genggam Sumatera ditemukan di Aceh dan Sumatera Utara. Kedua sisinya tajam dan lebih halus dari kapak perimbas. Pemakaiannya masih dengan cara digenggam. Sumatralit adalah sebuah barang misterius yang memiliki asal-usul dan cerita yang sangat menarik. Cerita di balik Sumatralit bermula dari legenda kuno yang berasal dari pendalaman hutan Sumatera. Menurut legenda tersebut, Sumatralit adalah batu berharga yang dipercaya memiliki kekuatan magis dan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Konon, Sumatralit ditemukan oleh seorang petualang dari suku yang bernama suku Pribumi yang tinggal di hutan Sumatera tersebut. Saat itu, petualang tersebut sedang mencari obat untuk menyembuhkan penyakit langka yang menyerang suku mereka. Dalam perjalanannya, ia menemukan sebuah gua
tersembunyi di dalam hutan yang dipercaya sebagai tempat tinggal para makhluk-makhluk gaib. Di dalam gua itulah petualang menemukan Sumatralit, sebuah batu berwarna hijau zamrud yang bersinar terang. Dikatakan bahwa batu tersebut memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan memberikan kekuatan magis kepada pemiliknya. Namun, kekuatan Sumatralit juga dapat digunakan untuk kebaikan atau kejahatan, tergantung kepada niat dan hati pemiliknya. Setelah menemukan Sumatralit, petualang tersebut membawa batu tersebut kembali ke desa suku pribuminya. Dengan kekuatan magis Sumatralit, penyakit yang menyerang suku mereka sembuh dengan cepat dan kehidupan di desa tersebut pun kembali sejahtera. Namun, kabar tentang keberadaan Sumatralit menyebar ke berbagai penjuru, dan banyak orang yang ingin memiliki kekuatan magis batu tersebut. Dalam perjalanan selanjutnya, Sumatralit menjadi pusaka suku pribumi tersebut dan dijaga dengan ketat oleh pemimpin suku. Namun, kekuatan Sumatralit juga menarik perhatian kelompok-kelompok jahat yang ingin menguasainya untuk kepentingan pribadi. Konflik pun terjadi antara suku pribumi dan kelompok-kelompok jahat yang ingin merebut Sumatralit. Hingga saat ini, Sumatralit masih menjadi barang yang misterius dan penuh dengan cerita legenda. Keberadaannya masih menjadi misteri dan menjadi pusaka yang dijaga dengan ketat oleh suku pribumi di hutan Sumatera. Legenda tentang Sumatralit terus hidup dan menjadi cerita yang menarik bagi banyak orang yang tertarik dengan dunia magis dan kekuatan gaib. Oke, sampai di sini saja ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah mendengarkan presentasi kita. Jadi dulu itu tombak adalah alat perang, dan juga dulu alat tombak itu bahannya dari batu atau kayu, dan juga ada tombak yang bahannya menggunakan bambu, dan jadi itulah tombak.